batin atau membaca tapi bermain untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia guna mewujudkan generasi Indonesia emas yang gemar membaca. Perkenalkan, nama saya Mutia Alamanda, selaku ketua tim, dan dua rekan saya yaitu Marcella Alifian dan juga Anissa Nur Isnaini. Indonesia di tahun 2045 memasuki usia emas, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Selain itu, pada 2045 Indonesia juga memasuki fase di mana jumlah usia penduduk produktif lebih besar dibanding jumlah usia penduduk yang tidak produktif. Inilah yang disebut sebagai generasi Indonesia emas. Generasi inilah yang akan membantu Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas 2045, yaitu untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah yang mendasar di tanah air. Revolusi Industri 4.0 yang terus berkembang menjadikan revolusi Industri 4.0 tidak dapat dipisahkan dari Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tergantung pada kesiapan generasi dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0. Tetapi sangat disayangkan, kesadaran generasi emas masih rendah dalam menghadapi era revolusi industri ini. Karena generasi emas memiliki ketidakmampuan dalam membedakan informasi yang benar dan yang palsu, sehingga hoaks banyak tersebar di Indonesia. Hal ini terjadi karena rendahnya minat dan budaya baca masyarakat di Indonesia. Minat baca yang rendah menyebabkan suburnya penyebaran hoaks karena kemampuan berpikir yang rendah, sehingga saat menerima informasi sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mengacu kepada pernyataan tersebut, mengingat kembali mengenai kondisi perkembangan literasi di Indonesia yang masih tergolong rendah. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara tentang minat baca. Sedangkan berdasarkan data dari UNESCO, indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk yang masih mau membaca buku. Maka dari itu perlunya peningkatan minat baca bagi masyarakat. Peningkatan minat baca juga akan mendukung implementasi Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan sosial, serta untuk melindungi lingkungan. Peningkatan minat baca bagi masyarakat juga dapat mengacu pencapaian terhadap poin Sustainable Development Goals, karena literasi juga termasuk pada poin keempat, yaitu quality education. Oleh karena itu, untuk mengatasi rendahnya minat baca pada masyarakat, penulis menghadirkan sebuah inovasi untuk melatih kebiasaan membaca sejak usia dini, yaitu game batin. Game batin atau membaca tapi bermain adalah sebuah game dengan konsep adventure dan quiz yang ditujukan untuk melatih kebiasaan membaca sejak usia dini, karena adanya aturan wajib membaca dari game tersebut. Jadi sebelum pemain masuk ke dalam game tersebut, pemain diharuskan untuk membaca cerita yang akan membantu pemain dalam menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan pada game tersebut. Cerita yang digunakan dalam game ini dapat berasal dari dongeng, legenda, maupun sejarah. Game batin ini dirancang dan dikembangkan melalui proses 3 dengan menggunakan metode waterfall yang merupakan salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam metode waterfall akan terdapat 5 tahapan. Tahap analisis atau tahap pertama adalah tahap untuk melakukan sebuah analisa permasalahan dalam mencapai sumber daya unggul di Indonesia Emas 2045 dan juga permasalahan dalam implementasi SDGs poin keempat atau quality education, yaitu adalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia karena kurangnya kebiasaan baca sejak usia dini. Kemudian terciptalah game ini sebagai solusi dari permasalahan di atas yang akan melatih kebiasaan baca masyarakat. Dan tahap analisa ini juga akan berfungsi sebagai batasan masalah, di mana game hanya berfokus untuk melatih kebiasaan membaca, serta game hanya akan dapat dimainkan oleh usia 7 tahun ke atas. Kemudian lanjut di tahap kedua atau tahap perancangan. Nah, tahap perancangan ini adalah tahap di mana kita harus merancang desain game. Desain game sendiri akan dirancang menggunakan sebuah aplikasi desain grafis, yaitu berupa Canva. Nah, desain game yang dimaksud di sini seperti apa sih? Nah, desain game yang dimaksud di sini adalah desain background, karakter, dan juga desain teks dan desain lainnya. Nah, untuk karakternya sendiri akan didesain sesuai dengan cerita yang diambil oleh para pemain. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, di sini adalah gambar karakter dari cerita sang kuryang. Untuk karakter lainnya akan menyesuaikan dengan ceritanya. Lalu kemudian untuk desain lainnya adalah desain tiap layout atau bisa dibilang desain storyboard dari game. Dan berikut ini adalah semua desain yang kami siapkan untuk desain layout atau storyboardnya. Tahap implementasi. Tahap implementasi yang dimaksud di sini adalah tahap pembuatan dari game, di mana game akan dibuat melalui construct tree dan kemudian akan dijalankan di browser atau preview dari construct tree terlebih dahulu untuk tahap pengujiannya yang akan kita bahas di selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sih kita membuat game batin ini melalui construct tree? Baik, akan saya jelaskan setelah sebelum memasuki video pembuatannya. Jadi pertama, kita tentu harus memasukkan semua objek ke dalam construct tree. Kemudian barulah kita membuat behavior atau kelakuan dari setiap objek tersebut akan tertata rapi. Kemudian membuat animasi yang diperlukan untuk karakternya, dan setelah itu kita akan melakukan pemrograman atau logika agar game dapat dijalankan. Nah, berikut ini akan saya tampilkan pembuatan video dari game batin. Langkah pertama dalam membuat game batin, kita perlu memasukkan objek. Nah, objek ini dapat berupa tombol ataupun karakter ataupun musuh ataupun objek lainnya yang dibutuhkan. Nah,
Kemudian selanjutnya di sini saya memilih salah satu objek di mana ini nanti akan saya berikan behavior. Nah, objek ini sendiri adalah objek jalannya karakter, di mana karakter harus berjalan di atasnya. Maka di sini saya memilih behavior solid yang artinya padat, di mana objek ini nantinya tidak akan tembus dan menjadi padat dikarenakan telah diberi behavior solid ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat animasi dari karakter. Karakter sendiri akan tersusun dari beberapa gambar, di mana gambarnya ada gambar posisi berdiri, berlari, dan juga melompat. Nah, ini akan dibuat animasi. Animasi pertama adalah berdiri atau stand, di mana hanya terdiri satu karakter atau satu gambar karakter, yaitu posisi sang pria berdiam diri. Nah, kemudian yang kedua adalah animasi run, di mana karakter akan terdiri dari beberapa gambar seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk gambarnya sendiri ada bermacam-macam. Kemudian agar karakter tampak bergerak, maka di sisi samping kanan pilihan loop harus dicentang agar karakter dapat bergerak berulang-ulang. Apabila loop tidak dicentang, maka ketika di preview atau diuji, karakter hanya bergerak satu kali. Maka dari itu perlunya pengulangan atau loop ini, pengaktifan loop. Nah, untuk speednya sendiri disesuaikan. Kemudian lanjut ke pemrograman atau coding atau logika dari game Patim ini. Dapat dilihat bahwa sprite di situ berarti adalah karakter, di mana karakter akan diberi event platform on move yang mengartikan karakter bergerak di platform, di mana ID actionnya adalah set animation run, yang mengartikan bahwa ketika karakter bergerak di platform, maka animasinya adalah run. Kemudian masuk ke pemrograman teks. Nah, teks yang dimaksud ini adalah teks yang ada di atas kepala sang kuryang, di mana teks ini akan diprogram agar dapat menghitung berapa permata hijau atau bulatan warna hijau yang diambil. Jadi di sini menggunakan coding, di mana coding nanti akan dimasukkan di sebuah data yang bernama space data di sebelah kiri dari constructor ini. Nah, di berikut itu adalah pemrograman yang dimaksud. Pengujian perlu dilakukan di game Patim ini untuk mengukur kelayakan game, apakah sudah dapat dimainkan dengan baik atau tidak. Nah, pengujian di sini adalah pengujian fungsional yang tentunya akan berfokus pada tombol navigasi. Jadi kita akan menguji apakah tombol navigasi dari game Patim ini sudah dapat fungsi atau tidak. Dan berikut adalah hasil dari pengujian tombol navigasinya. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut semua status dari tombol navigasi adalah berhasil. Maka dapat disimpulkan bahwa game Patim sudah dapat dimainkan dengan baik karena telah terancang dengan baik. Nah, kemudian ini adalah tahap yang terakhir atau tahap kelima yang merupakan tahap pengoperasian di mana game Patim akan dioperasikan. Game Patim tentunya akan dioperasikan dengan cara dimainkan oleh orang dengan usia tahun ke atas. Lalu, bagaimana game dapat dimainkan? Tentunya kami perlu mempublikasikannya terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan sebuah webpage untuk mempublikasikan game Patim ini, yaitu webpage tersebut adalah itch.io, di mana kami pertama akan mengekspor game tersebut ke dalam file zip yang kemudian akan diupload ke dalam itch.io ini. Nah, dan berikut ini adalah link dari itch.io dan juga requestnya. Nah, kemudian apabila dalam pengoperasian ini ditemukan sebuah kesalahan teknis di dalam game, maka kami akan juga memperbaiki. Kemudian untuk game Patim sendiri akan terus kami kembangkan agar game jauh lebih baik dan juga agar game jauh lebih terupdate. Kemudian untuk lebih mengenalkan game Patim kepada masyarakat, maka akan juga dilakukan promosi-promosi baik itu lewat media sosial ataupun pendekatan masyarakat secara langsung. Diharapkan juga untuk kedepannya apabila game ini sudah berjalan dengan baik, maka kami juga dapat melakukan sosialisasi yang lebih besar kepada masyarakat seperti melakukan webinar dan juga seminar. Selain itu, karena game ini edukasi, maka game ini juga dapat dijadikan media pembelajaran. Maka dari itu, untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 diperlukan generasi emas Indonesia yang gemar membaca dan memiliki minat baca yang tinggi untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan adanya minat baca ini, bukan hanya Indonesia emas 2045 yang akan tercapai, namun juga akan mendukung tercapainya Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Oleh karena itu, hadirlah sebuah inovasi berupa game Patim atau membaca tapi bermain untuk melatih kebiasaan membaca sejak usia dini. Karena adanya aturan wajib membaca dalam game tersebut. Melalui game ini, anak-anak maupun remaja dan orang dewasa dapat berlatih kebiasaan membaca. Game dikembangkan melalui Construct 3 dengan menggunakan metode perancangan game yaitu Waterfall. Diharapkan inovasi game Patim ini dapat menciptakan generasi emas Indonesia yang gemar membaca. Kemudian untuk meningkatkan minat literasi Indonesia dan memacu terwujudnya Sustainable Development Goals 2030. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata dan berkata yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sampai jumpa.